wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Weni Yolanda dari kelas 1 APGSD. Saya akan menyampaikan tentang urgensi landasan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam menjalankan hidupnya. Pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi yang dalam keseimbangan kesatuan, organis, harmonis, dan dinamis, guna untuk mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Jika kita bicara tentang esensi landasan pendidikan dalam proses pendidikan, maka hal itu akan dikaitkan juga dengan studi pendidikan dan praktek pendidikan yang merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui landasan-landasan apa saja yang dianut oleh bangsa. Landasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Adapun istilah landasan dikenal pula sebagai fondasi. Mengacu kepada pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal, suatu titik tumpu atau titik tolak dari sesuatu hal, atau suatu fondasi tempat berdirinya suatu hal. Berdasarkan sifat wujudnya, terdapat dua landasan, yaitu yang pertama, landasan yang bersifat material dan landasan yang bersifat konseptual. Contoh landasan yang bersifat material antara lain berupa landasan pacu pesawat terbang dan fondasi gedung. Nah, adapun contoh landasan yang bersifat konseptual antara lain berupa negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kita harus mempunyai kesatuan pendapat tentang arti landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan norma dasar pendidikan yang bersifat imperatif, artinya mengikat dan mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan untuk setia melaksanakan dan mengembangkan berdasarkan landasan pendidikan yang dianut. Ada empat landasan pendidikan utama yang menjadi norma dasar. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan kultural pendidikan, dan landasan psikologis pendidikan. Adapun manfaat calon pendidik mempelajari landasan pendidikan. Yang pertama, mengetahui berbagai konsep, prinsip, dan teori pendidikan dalam melaksanakan praktek pendidikan. Dan yang kedua, mempunyai sikap kritis terhadap pandangan-pandangan teori pendidikan. Yang ketiga, memberikan kontribusi pada pola pikir dan pola kerja calon pendidikan. Dan yang keempat, lebih meyakini tentang konsep, prinsip, dan teori pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan. Dan yang kelima, memiliki kesiapan studi pendidikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada fungsi landasan pendidikan. Sesuatu gedung dapat berdiri tegak dan kuat apabila dinding-dindingnya, atap-atapnya, dan sebagainya didirikan dengan bertumpu pada satu landasan atau fondasi yang kokoh. Nah, apabila landasan tidak kokoh, apalagi jika gedung itu didirikan dengan tidak bertumpu pada fondasi atau landasan yang semestinya, maka gedung tersebut tidak akan kuat, kan? Nah, untuk itu kita harus memiliki fondasi atau landasan semestinya agar kita bisa berdiri dengan tegak. Mungkin gedung sama seperti gedung, jika gedung memiliki fondasi, mungkin gedung itu akan berdiri tegak, dan jika tidak, maka gedung itu miring dan retak sehingga akhirnya runtuh dan berantakan.
Nah, demikian pula dengan pendidikan. Pendidikan diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, maka prakteknya akan mantap, benar, baik, dan relatif. Tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan. Sehingga pendidikan menjadi efisien, efektif, relevan, dan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Itu membimbing para siswa dalam rangka belajar sesuai dengan kecepatan dan kapasitas belajarnya masing-masing. Dalam kata pendek, dengan bertitik tolak pada asumsi kodrat alam dan kebebasan yang dimiliki siswa, maka perbuatan guru dalam praktek pendidikannya bukan untuk membentuk prestasi belajar tanpa mempertimbangkan bakat atau kecepatan dan kapasitas belajar masing-masing. Bukan untuk membentuk siswa agar menjadi siapa mereka nantinya sesuai dengan kehendak guru, melainkan membimbing para siswa dalam belajar sehingga mereka mencapai potensi optimal sesuai dengan bakat, minat, kecepatan, dan kapasitas belajarnya masing-masing, memberikan kesempatan atau kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing melalui interaksi dengan lingkungannya dan berdasarkan sistem nilai tertentu demi terwujudnya tertib hidupnya sendiri dan tertibnya hidup bersama. Guru hanya mengatur atau mengarahkan siswa. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.